وارتكب العدو الأمريكي عددا من المجازر، حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية. وردا على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Donald Trump ingin hancurkan Houthi Yaman? Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan masif ke sasaran-sasaran di Yaman terkait kelompok Ansarullah Houthi. Gempuran udara didukung jet-jet tempur dan kapal perang kerajaan Inggris sejak 15 Maret 2025. Operasi militer susulan dilakukan secara sistematis pada hari-hari berikutnya. Trump menyatakan operasi militer Amerika dilakukan sebagai reaksi atas ancaman blokade pelayaran internasional di Selat Bab al-Mandeb dan Laut Merah oleh kelompok Houthi Yaman. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika tidak akan ditoleransi. Kami akan menggunakan kekuatan mematikan yang sangat besar hingga kami mencapai tujuan kami, tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social. Serangan utama diarahkan ke lingkungan permukiman di distrik Swab ibu kota Yaman, Sana'a, yang dianggap sebagai basis utama Ansarullah Houthi. Sebanyak 9 warga sipil tewas, belasan lainnya luka-luka di gelombang pertama serangan. Ledakan itu dahsyat dan mengguncang lingkungan itu seperti gempa bumi. Itu membuat wanita dan anak-anak kami ketakutan, kata seorang penduduk daerah itu kepada kantor berita Reuters. Kelompok Houthi tidak tinggal diam. Pada 16 Maret 2025, mereka menyerang balik dengan target armada kapal induk USS Harry S. Truman. Ansarullah Houthi mengklaim telah menembakkan 18 peluru kendali dan sebuah pesawat nirawak ke USS Harry Truman dan kapal perang pendampingnya di Laut Merah. Serangan itu disusul gempuran berikutnya beberapa jam kemudian. Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara militer Houthi Yaman, mengumumkan klaim tersebut. Serangan itu dinyatakan sebagai balasan atas agresi militer gabungan Amerika dan Inggris ke negaranya. Tapi para pejabat militer Amerika menepis serangan balasan Houthi Yaman itu mencapai target yang dimaksud. Rudal dan drone yang diterbangkan Ansarullah Houthi dicegat dan ditembak jatuh jet-jet tempur Angkatan Udara dan satu lainnya dijatuhkan jet tempur Angkatan Laut Amerika. Rudal dan drone itu jatuh ke laut dan lokasinya jauh dari armada kapal induk yang sedang berlayar. Tidak ada ancaman yang diklaim membahayakan armada tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Michael Waltz, mengklaim sejumlah pemimpin Houthi Yaman tewas akibat serangan itu. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Houthi Yaman menyatakan perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban tewas dan luka serangan Amerika Inggris. Hingga 17 Maret 2025, korban tewas akibat gempuran udara Amerika dan Inggris telah merenggut 53 nyawa penduduk Yaman. Komando Pusat Militer Amerika di Timur Tengah menggambarkan serangan skala besar itu adalah awal penghancuran Houthi di seluruh Yaman. Media Yaman mengatakan serangan Amerika dan Inggris telah menghantam pabrik pemintalan kapas di provinsi Al-Hodeidah serta kabin komando Galaxy Leader, kapal kargo raksasa yang saat ini ditawan Houthi Yaman. Kapal milik pengusaha Yahudi yang disandera sejak November 2023 itu ditambatkan di lepas pantai Hodeidah dan selama ini dijadikan pusat rekreasi serta propaganda Houthi Yaman. Serangan udara Amerika dan Inggris juga menghantam komplek pemerintahan di Provinsi Jaf di Yaman bagian utara. Lantas mengapa Trump yang menggagas perdamaian di Ukraina mendorong gencatan senjata di Gaza dan membiarkan kejatuhan Bashar al-Assad di Suriah mendadak menjadi agresif? Sumber di pemerintahan Yaman menyebutkan agresi Amerika itu menjadi penanda dimulainya kebijakan keras Trump guna menjaga kepentingan strategis Israel di Timur Tengah. Sebaliknya bagi Yaman, serangan bertubi-tubi atas Houthi bisa menaikkan eskalasi konflik dan memompa militansi kelompok itu dalam upayanya melawan Israel. Houthi Yaman secara terbuka mengungkapkan dukungannya untuk perjuangan warga Palestina di Gaza. Secara berkala,
Houthi Yaman menggelar serangan terbatas menggunakan rudal balistik dan drone ke sasaran di wilayah Israel. Beberapa pekan lalu pemimpin Houthi Yaman mengultimatum Israel agar meninggalkan Gaza dan tidak melanjutkan gempuran militernya terhadap penduduk Palestina. Mereka juga mengancam akan menyerang kapal-kapal sipil maupun kapal perang yang ada kaitan dengan Israel yang melintasi Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb. Yaman akan melanjutkan dukungan ini apapun konsekuensinya, kata sumber di pemerintahan Yaman, dikutip kantor berita Al-Mayadin. Sumber senior Yaman mengatakan kepada Al-Mayadin, agresi Amerika Inggris terhadap Yaman jelas-jelas bertujuan melindungi entitas pendudukan Israel. Serangan yang diperintahkan Presiden Donald Trump itu menurut Yaman adalah sinyal terang benderang kepada lobi Zionis bahwa mereka siap melindungi Israel dengan segala cara. Sumber tersebut mengomentari seruan Donald Trump agar militer Yaman dan Houthi menghentikan operasi mereka sebagai bualan dan omong kosong. Yaman tidak akan terintimidasi oleh ancaman Washington dan kehadiran 4 armada kapal Indo-Amerika di Laut Merah, Laut Tengah maupun di Teluk Persia. Sumber tersebut menggambarkan kepada Al-Mayadin tindakan Amerika dan Inggris sebagai ekspresi agresif, tegang, dan berwatak kriminalis. Biro Politik Ansarullah Houthi katakan agresi Amerika Inggris itu berbahaya karena menargetkan lingkungan permukiman sipil di ibu kota Sanaa. Operasi itu menurut mereka termasuk kejahatan perang dan bukti tambahan terorisme Amerika Serikat terhadap rakyat dan negara yang menentang kebijakan arogan Washington. Amerika juga terus berperang atas nama entitas Israel dalam rangka proyek ekspansionis dan kejahatan brutalnya. Houthi Yaman meyakini serangan gabungan Amerika Inggris itu menjadi bukti nyata reaksi atas dukungan Yaman terhadap rakyat Palestina yang dijajah entitas Zionis. Anggota Biro Politik Ansarullah Muhammad Al-Bukhaiti menyatakan entitas Zionis tidak akan mematuhi perjanjian gencatan senjata di Gaza. Karena itu, operasi Angkatan Laut Houthi akan terus menargetkan secara eksklusif objek terkait Israel di Laut Merah dengan tujuan mengakhiri invasi Israel di Gaza. Keterlibatan Amerika dan Inggris dalam agresi Yaman dengan demikian tidak dapat dibenarkan untuk alasan apapun dan akan ada konsekuensinya. Kami akan menanggapi eskalasi dengan eskalasi dan agresor menanggung kesalahan yang lebih besar, kata Al-Bukhaiti. Sejalan sikap Al-Bukhaiti, Muhammad Abdul Salam, kepala delegasi negosiasi Sanaa, menyebut serangan udara Amerika agresi terang-terangan terhadap negara berdaulat. Serangan itu menurutnya menjadi katalis bagi entitas Israel untuk melanjutkan pengepungan yang tidak adil terhadap Gaza. Klaim Trump bahwa navigasi internasional berada dalam bahaya di Selat Bab al-Mandeb adalah salah dan menyesatkan opini publik global, kata Abdul Salam. Menurutnya, blokade laut yang dideklarasikan Yaman untuk mendukung Gaza hanya berlaku untuk kargo terkait Israel sampai bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza. Pejabat Yaman menegaskan pelayaran internasional di Laut Merah tetap aman, namun serangan udara Amerika dan Inggris menandai kembalinya militerisasi Laut Merah. Ini menurut Yaman menimbulkan ancaman nyata bagi pelayaran internasional di kawasan lalu lintas minyak paling sibuk di dunia tersebut. Yaman menjadi spot konflik mematikan di Timur Tengah sejak kelompok Houthi menggeser kekuasaan rezim Abdul Hadi Mansur yang didukung Arab Saudi. Houthi merupakan kelompok politik bersenjata yang muncul dari Sa'adah di Yaman Utara pada tahun 90-an. Mereka berasal dari komunitas Syiah Zaidiyah. Di bawah kepemimpinan Hussein Badruddin al-Houthi, kelompok itu muncul sebagai oposisi Zaidi terhadap mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh yang mereka tuduh korup. Ali Abdullah Saleh sempat menerima dukungan kuat Arab Saudi dan Amerika Serikat selama berkuasa. Ia memerintahkan penangkapan Hussein Badruddin al-Houthi yang terbunuh di Sa'adah pada tahun 2004 bersama sejumlah pengawalnya oleh tentara Yaman. Pembunuhan itu memicu pemberontakan terbuka Houthi di Yaman. Sejak itu, kecuali untuk periode intervensi singkat, gerakan itu dipimpin saudaranya Abdul Malik al-Houthi hingga saat ini. Gerakan Houthi membesar pada tahun 2003. Slogan Houthi yang musuhi Amerika dan Israel menjadi sangat populer. Pada revolusi Yaman 2011, kelompok Houthi turut ambil bagian dalam konferensi dialog nasional di Yaman sebagai bagian dari inisiatif perdamaian Dewan Kerjasama Teluk. Kesepakatan Dewan Kerjasama Teluk pada November 2011 menetapkan pembentukan 6 wilayah federal di Yaman yang kemudian ditentang Houthi. Ali Abdullah Saleh saat itu sudah menjadi oposisi Presiden Abdul Rabuh Hadi Mansur yang dinaikkan Arab Saudi dan lalu
Ali Abdullah Saleh bahu-membahu bersama Houthi sejak 2014. Mereka merebut ibu kota Sanaa dan menguasai sebagian besar wilayah utara yang secara tradisional didominasi masyarakat Saidiyah. Abdul Hadi Mansur kabur ke Riyadh mencari perlindungan ke Raja Salman yang lalu merancang operasi militer guna mengembalikan tokoh itu ke Yaman. Serangan gabungan Arab Saudi yang didukung Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan menyertakan sukarelawan Sudan menemui kegagalan besar. Sebaliknya, kelompok Houthi memperlebar wilayah kekuasaan hingga pesisir Yaman di Hudaybiyah dan wilayah sempit di pesisir selat Bab al-Mandeb. Koalisi Arab hanya mampu mendudukkan rezim Abdul Hadi Mansur di sekitar kota pelabuhan Aden, bekas ibu kota Yaman Selatan. Kekuatan Houthi atau Ansarullah berlipat ganda karena menerima bantuan teknis dan militer dari Korps Garda Republik Islam Iran. Kuatnya pengaruh Iran di Yaman ini berkat perjuangan Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Brigade Al-Quds Korps Pengawal Republik Islam Iran. Qasem Soleimani tewas dalam operasi pembunuhan jarak jauh di Bandara Internasional Baghdad, Irak pada awal Januari 2020. Pembunuhan ini diperintahkan Donald Trump di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Amerika pada saat itu. Pengeboman jarak jauh mobil yang ditumpangi Qasem Soleimani dilakukan oleh CIA dan Pentagon yang didukung intelijen Israel. Masuknya pengaruh dan dukungan kuat Iran ke Houthi Yaman menjadikan negara itu sebagai bagian poros perlawanan Israel di Timur Tengah. Hingga saat ini, Houthi Yaman masih memiliki kekuatan militer menakutkan seiring sukses mereka menembakkan rudal balistik ke Arab Saudi dan Israel beberapa tahun lalu. Drone kamikaze Houthi Yaman juga pernah beberapa kali menerobos kubah besi atau Iron Dome Israel di kota pelabuhan Eilat maupun ibu kota Tel Aviv. Perkembangan terkini yang menimpa Houthi Yaman sekali lagi memperlihatkan agresivitas Amerika dalam peta geopolitik global khususnya di Timur Tengah. Jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah yang melahirkan rezim Abu Hamad al-Julaini dianggap belum cukup untuk mengamankan posisi Israel di kawasan panas itu. Tribuners, setelah kelompok Hamas dan Hizbullah Lebanon dilemahkan sampai level ekstrim dan Iran kehilangan pijakan di Suriah, Houthi Yaman dianggap adalah sisa ancaman paling signifikan di Timur Tengah. Nah itu, Washington dan sekutu Eropanya sangat berkepentingan untuk menghancurkan kekuatan ini guna melapangkan jalan peta baru dan konfigurasi politik di Timur Tengah. Terlebih, posisi Houthi Yaman sangat strategis karena mampu mengontrol perairan paling berbahaya di dunia, jalur paling sibuk yang bisa menentukan perdagangan minyak global. Sekali lagi, Donald Trump membuat Amerika kembali ke watak paling aslinya sebagai kekuatan hegemonik yang imperialis dan paling suka memaksakan kehendaknya. Kemunafikan dan watak hipokrit kapitalis paling nyata kini tengah ditunjukkan dengan upaya Washington untuk menghancurkan Houthi Yaman. Tetapi sasaran utamanya bukan itu. Amerika ingin meremukkan Iran, satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang menjadi lawan sepadan Israel.